Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salli wa sallim daiman ala Muhammad. Salli wa sallim daiman ala Muhammad. Jamaah kita akur kalau
saat di kubur. Salli wa sallim Allah salli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man tawa'a wal ali wal ashabi man tawa'a. Allahumma salli wa sallim wa barik Muhammad mudah-mudahan salawat kita disampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang bersolat mudah-mudahan ya Allah disehatkan badan kita, amin. Disehatkan badan kita, amin. Dimurahkan rezeki kita, amin. Diberkahi hidup kita, amin. Diberkahi rumah tangga kita. Allah jadikan anak kita yang saleh dan salehah, amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Al-mukarramun, para alim, para ulama, para kiai, para asatiz wal asatizah. Mohon maaf lahir batin, tidak ada catatan yang harus saya absen. Tidak menyebut nama, namun tidak mengurangi rasa ta'zim saya kepada para guru-guru yang hadir. Yang saya muliakan Ketua DKM Masjid Jami Al-Furqan, yang saya hormati akhin al-kiram qori kita Al-Ustaz Yadi Ma'ruf Mata'alallah binuri hayat, yang saya muliakan segenap para tokoh, para orang tua, para sesepuh yang hadir, para kiai, aparatur pemerintah, ketua RW, ketua RT, pimpinan majelis taklim, para ustazah, segenap para undangan, ibu haji dan calon ibu haji ya Rabbal. Jadi kalau didoain wajib diamini. Aminnya jangan galak-galak, karena aminnya rada sewa. Ada amin, tapi bukan amin kampanye, bukan. Amin, 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 amin. Ada empat. Ada amin. Nah ini amin yang kadang-kadang duduk oleh capek, pinggang bogel, paham terang, betis kesemutan. Itu amin agak sewa. Amin. Yang kedua amin, ketiga amin, artinya beda-beda. Amin yang cepat AMIN, amin tidak ada yang dipanjangin, artinya amin. Amin artinya minta pengamanan kepada Allah, perlindungan. Amin dapat dipercaya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, kabulkanlah hajat kami, doa kami, permintaan kami, permohonan kami, amin ya Rabbal alamin ya Allah. Ibu hadirat, bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berkumpul di masjid yang mulia ini memperingati kelahiran manusia yang mulia, manusia yang agung, manusia yang diberikan hak oleh Allah, memberikan syafaat di yaumil qiyamah. Di saat nanti manusia dikumpulkan di yaumil mahsyar, maka di saat itu kita mau gak dikenal sama Rasulullah? Mau diaku umat Nabi? Kalau mau diaku, mau dikenal, kita kudu cinta sama beliau. Cinta bukan hanya ungkapan bahasa lisan saja. Suami ngomong sama istri, bunda gua malope banget sama lu, cuma bahasa saja. Tapi kadang suka nyakitin, suka nyebelin, suka bikin jengkel, kadang pelit sama istri, ngasih uang jajan kadang suka dihitung, ngasih uang belanja kadang minta nanyain kembalian. Ini suka nyakit. Tuh kalau teman cinta manusia dengan manusia. Tapi kalau manusia cinta umat Rasulullah, cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah, dalam kondisi apapun, lagi sehat, lagi sakit, lagi seneng, lagi susah, jangan pernah berkurang cinta kita kepada Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Sebab kenapa? Beliau mencintai umatnya lebih daripada dia mencintai keluarganya. Kalau kepengen nanti dikenal yaumil mahsyar, ada dua wajah.
Ada dua wajah manusia yang bakal dikenal Rasulullah. Yang satu yang berwajah ceria, yang berwajah putih. Rasulullah Nabi Muhammad sudah ada nurnya sebelum diciptakan Nabiullah Adam alaihis. Nabi Adam manusia ciptaan Allah dari tanah. Makanya iblis gak mau menghormati Adam karena Adam diciptakan dari tanah. Iblis Allah ciptakan dari apa? Dari api. Kata iblis, api lebih mulia daripada tanah. Aku tidak mau hormat kepada Adam, ya Allah. Gara-gara Adam tidak apa? Iblis tidak menghormati Adam. Iblis membangkang perintah Allah, maka Allah keluarkan dari surga, diusir itu iblis dari surga. Iblis gak senang karena tempatnya diganti sama manusia yang namanya Adam. Kata Allah, hai Adam, silakan kau tinggal bersama istrimu di surga ini. Kau pakai apa yang kamu mau, kau makan apa yang kau suka. Kata Allah, wala taqraba hadhihi syajarah. Tapi pesanku satu, kata Allah, jangan coba-coba kau dekati pohon ini, apalagi sampai dimakan. Iblis nggak redo, dia goda tuh Adam, nggak kena, istrinya digoda, kena. Ibarat lagi hamil, Siti Hawa ngomong begini, abang, demi jabang bayi ini aku pengen makan buah putih. Karena suami cinta sama istri, suami bakal menjadi seorang ayah. Apapun dia lakukan untuk istri. Tengah malam istrinya ngebangunin suami, ayah. Al-Qur'an manggil Allah sama suaminya, Beb. Enggak apa. Rasulullah manggil istrinya, ya Siti Humairah, wahai wanita cantik yang wajahnya putih kemerah-merahan. Kalau diterjemahin bahasa Indonesia, bahasa sekarang, zaman now, artinya cinta, sayang, cantik, beb, ini artinya. Cuman kita kalau memulai sekarang setelah maulid biasanya agak risih. Pulang maulid suaminya dipanggil beb. Oh, tetangga nggak sedang lagi nih. Beb, suaminya dipanggil beb, tetangga buka gerbang, siapa yang panggil beb tengah hari-hari. Istrinya panggil suami beb, tapi agak risih. Hadirin sekalian dimuliakan Allah, digoda. Suami berkorban. Pengen makan apa sayang? Pengen makan buah delima. Keluar ke suami. Gak boleh beli, mesti nyari, mesti nyolong. Ketemu di malam, besok dibangunin lagi. Pengen apa? Pengen minum air kelapa hijau. Gak boleh beli. Suami demi anaknya dan istri yang sedang hamil, dia berangkat mau ke perempatan mau beli kelapa hijau. Kata istrinya, ayah jangan beli ya, tapi naik sendiri. Itu dekat rumah Pak RW ada pohon kelapa hijau, tolong dinaik. Jangan dijatuhin ayah, harus digigit dari atas. Kadang suami bela-belain istri, bela calon anak. Anak nggak kira, suaminya, bapaknya yang doyan begini. Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, dimakan. Sampai udah Adam, nih perempuan. Kata Siti Hawa, sayang silahkan mau makan duluan. Ya Allah, ini istri kebangetan. Suami suruh makan duluan, buah yang baru dikenal. Kalau seandainya beracun, yang mati siapa? Suami. Hati-hati Pak, kalau Bapak suruh nyicipin makanan jangan mau. Begitu dimakan sama Nabi Adam, iblis ketawa, terbahak-bahak. Kenapa? Yes, sukses. Adam tergoda, terbujuk rayuanku, kata iblis. Terbahak-bahak ketawa sekencang-kencangnya. Itu buah kuning nyantak di leher. Makanya sejarah kaum laki-laki sampai sekarang ibu, suami ibu itu ada buah kuning di leher. Mungkin nggak ada buah kuning. Jadi sejarah umumnya laki-laki itu ada tengok. Itu dari sejarah surga buah kuning yang dimakan. Siti Hawa lihat suaminya enggak keracunan, enggak kejar-kejar, enggak mati, dia ambil dua sekaligus. Dia telan uut itu buah kuning. Lewatin leher, kagak nyampe ke perut.
baina leher wal perut. Nah itu terjemahkan bapak-bapak yang punya istri. Jadi ntar kalau bapak pulang, sayang bunda umi pengen lihat buah buli, oh iya kasih tahu ibu buah buli ada di mana. Ini sejarah dari surga. Adam tergoda oleh iblis, nangis 80 tahun Nabi Allah Adam taubat kepada Allah. Dalam riwayat lain 200 tahun Nabi Allah Adam nangis karena berbuat salah, melanggar larangan Allah. Nabi Adam dari surga dibuang ke gunung Himalaya, Siti Hawa dibuang ke Jeddah. Jarak waktu yang begitu panjang, Allah pertemukan yang sekarang musim haji berkumpul di Padang Arafah. Ada bukit apa? Dan Jabal Rahmah. Itulah pertemuan titik Nabi Adam dengan ibunda Siti Hawa. 200 tahun nangis cuma satu kali makan. Sementara kita ini orang blok C, apa aja dimakan. Contoh musim kelengkeng, beli kelengkeng sekilo, nyobainnya setumpuk. Itu kadang mas cobain ya, cobain masnya lagi sibuk nimbang, dia sudah nyobain udah 5 udah kenyang. Ya Allah, satu kali berbuat salah 80 tahun bahkan 200 tahun nangis. Kemudian dengan apa taubat beliau diterima? Satu ketika beliau bermunajat, ya Allah ya Allah, 200 tahun aku menangis agar kau menerima taubatku ya Allah, demi namamu dan demi nama Muhammad ya Allah, terimalah taubatku. Allah nanya, hey Adam, dari mana kau tahu itu nama Muhammad? Ya Allah ya Rabb, ra'aitu bi babil jannati maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku lihat di salah satu pintu surga ada tulisan tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Tidak mungkin tuh Muhammad orang sembarangan. Padahal belum ada apa-apanya, namanya sudah ada di pintu surga. Ibu hadirat sekalian, jadi muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur menjadi umatnya, maka kita memperingati kelahirannya supaya apa? Supaya kita tambah mengenal, semakin cinta, karena ada ungkapan bila tak kenal maka tak sayang. Beliau ditinggal ayahnya tatkala masih dalam kandungan ibunya. Lahir Nabi Muhammad, datang yang menjadi bidan penolongnya. Siapa? Siti Maryam. Siapa lagi? Aisyah, istrinya Fir'aun. Ketika kelahiran beliau, berhala-berhala roboh seketika. Api tempat penyembahan umat Majusi padam, yang sekian ratus tahun tidak pernah padam. Pada saat Rasulullah lahir, api buat orang-orang Majusi yang disembah padam seketika. Kemudian beliau usia 6 tahun ditinggal sama ibunya, diasuh oleh kakeknya. Siapa namanya? Abdul. Kalau anak hafal Allah nama ayahnya Aminah, Allah Talib kakeknya, Abu Talib Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua dari Quraisy. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh. Jadi kalau selawatan begini, syair begini bagus kalau saat ibu menginap bobokan anak.
Dulu waktu masih kecil tahun 70-an, 80-an, 90 terakhir deh, kalau Nina omongan anak itu dengan sholawat, sifat Allah yang 20, kalimat-kalimat thayyibah, sambil baca surah Yasin, surah Maryam, betul? Makanya anak pada nurut, pada soleh, berbakti, taat, dengar, bantu sama orang tua. Kan enak wujud tidak apa-apa, mukhawafatul lil awadisi gihabuhu binafsihi wahdah. Itu anak itu. Jangan ngeluarin anak sekarang. Kuda yang mana, Tuhan senangi. Itu anak orang diem. Ngeluarin anak pakai kuda-kudaan. Pakai salawat yang cinta sama Rasulullah, perbanyak salawat, cinta sama Allah, aksara dzikrahu, banyak berzikir, banyak Quran, bertasbih. Kalau cinta sama Rasul, banyakin salawat. Kan sekarang versi salawat banyak nih, 3 pokoknya tim kantor. Lagu apa dia bisa? Lagu bisa, betul ya? Iya, boleh. Hidup dengan ilmu jadi mudah, dengan sedih jadi indah. Boleh selawatan pakai nyanyian. Mengutip dari lagu ini dimasukkan syair selawat. Enak. Apa yang biasanya dengan syair kami? Polemika, selawat. Bagus ikan kolam, ya. Macam-macam, boleh. Biasanya ibu kalau ke pengajian, hari apa kali ibu di Al-Quran? Selasa jam berapa ya? Bisyur. Kan biasa dipanggil ada seruan. Orang yang akan datang ke pengajian, orang yang dipanggil akan datang berangkat ke taklim, kupingnya dengar tapi nggak berangkat, itu orang dunia. Ya Allah, itu ustazah, pengurus, ngajak ibu-ibu, jangan lupa hari ini kita jaga pengajian. Yang masih di rumah ayo bersiap-siap, ibu ditunggu di Al-Furqan. Salatullah salamullah. Ibu di sini masih di rumah, ditunggu di rumah. Ayo, yang masih di rumah cepetan pada datang. Ustazah udah ada. Menuju surga. Imam Jalaluddin bilang ini, ketika Rasulullah sedang duduk sama sahabatnya, beliau berwasiat, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Hai orang Blokse, Jamaah Al-Furqan, kalau kau lagi lewat di depan masjid, kau lihat ada taman surga, ada orang lagi pada duduk di dalamnya, farta'u, maka datanglah kamu duduk bersamanya, nimbrung, nyampur. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mariyadul jannah, apa itu taman surga? Nabi bersabda, halaqatul dzikri wal ilmi. Yang disebut taman surga, di mana orang berkumpul, dia berzikir, baca Yasin, tahlil, tahmid, istighfar, dan dia dengerin pelajaran dari gurunya, dia belajar ilmu. Itulah yang disebut taman surga. Ya Allah, ngaku cinta Nabi, kudu ingat apa yang disenangi dan tempat yang disukai Rasul. Kalau makan, beliau makan kambing, kambing sunnah. Laki-laki pakai cincin, sunnah itu, cincin batu, wah sunnah. Jadi orang yang ngaku cinta, sidqul mahabbah, cinta sejati itu, ibu dan bapak lebih ngedenger, ngikut orang yang dia cintai. Kalau kata Nabi harus begini, ikut. Kata suami ibu begini, istri ikut. Itu bukti cinta. Kalau Nabi suka di majlis taklim, maka ibu-ibu, bapak-bapak yang suka di majlis taklim berarti betul-betul cinta kepada Rasulullah SAW. Kenapa orang yang datang ke majlis taklim pahalanya banyak? Pertama, Allah ampuni dosa.
Kedua, Allah pelihara rezekinya. Ketiga, Allah jamin sehatnya. Yang keempat, Allah jamin keberkahannya. Tuh orang yang datang ke majelis tapi datangnya yang ikhlas. Allah gak nyuruh kita ngaji, sholat jamaah, pergi haji, ke umrah, ke Mekah, ke Madinah. Kalau gak ikhlas jangan. Capek kalau gak ikhlas. Duduk gak kelihatan capek. Nah, ketika orang sudah datang di sini, maka kita bukti kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu pembuktian. Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, adibu auladakum ala salasi hisalin. Kita diperintahkan oleh Rasulullah, didik anakmu, keluargamu, istrimu agar mereka mencintai 3 perkara. Yang pertama, hubbin nabiyikum, cinta kepada nabinya. Nanti tatkala kita dihisab, ditimbang amal ibadah kita. Dalam satu riwayat, ketika Allah panggil Nabiullah Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW, wahai Khalilullah, kekasihku Ibrahim, wahai Muhammad Rasulullah, aku sediakan 2 kursi. Yang satu kursi di depan pintu surga, yang satu kursi di pinggir pintu neraka. Mana yang kau pilih? Nabi Muhammad langsung angkat tangan, ya Rabb, saya pilih kursi yang di dekat pintu neraka. Kenapa kau pilih kursi itu, wahai Muhammad? Karena aku mau melihat, aku ingin perhatikan, jangan sampai ada umatku yang dulu datang memperingati hari kelahiranku, warga Masjid Al-Furqan, PUP Blok C, jangan sampai mereka salah langkah, salah masuk, salah pintu, mereka menuju neraka. Disitulah aku akan memberikan pertolongan dan mengingatkan, ya Rabb, inilah umatku. Itu Nabi sampai nungguin kita. Ditimbang amal ibadah kita, ya Allah, kebanyakan dosanya. Dosa kita banyak apa banyak? Mata dosa, mulut, tangan dosa, kaki. Ya Allah, mata kalau lihat handphone kita 2-3 jam agak capek. Tapi kalau lihat Quran baru ngaji selebar mata udah naik, mulutnya mangap, ngantuk. Betul. Tuh setan kalau udah ganjel mata kita melek seger melotot, udah jam 11:30 malam masih main laki udah minggu, udah tidur, bini masih bingung ngebalesin, wah cetak bikin status ini malam dan sebagainya. Itu yang disebut setan gepeng. Bangun tidur yang kita garap, yang kita raba, yang kita cari bukanlah kita pihak. Bangun tidur orang malah kita tanya, ayah mau ngopi? Enggak, dia cari. Ini godaan kita, ibu hadirin sekalian. Maka oleh sebab itu ketika kita datangnya selalu datang sebagai bentuk rasa cinta kita. Nanti dikala Rasulullah al-mar'u ma'amman ahabba yawmal qiyamah. Setiap manusia nanti dikumpulkan di yaumil mahsyar, tergantung dia waktu di dunia suka berkumpul sama siapa. Kalau kumpul sama pengurus taklim, sama guru, sama ustazah, di majelis taklim, dengan tim hadroh, dengan ketua DKM, nanti berkumpul di sana di satu tempat bersama mereka dan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, kita hidup di dunia ini mau apa sih? Kagak lama. Umur kita paling panjang 70, antara 60 sampai 70. Itu jatah umat Nabi Muhammad, umurnya baina sitin wa sab'in. Kalau yang sekarang umurnya sudah 60 tahun berarti tinggal kalau kita berpedoman usia Nabi Muhammad, beliau wafat umur 60. Yang sekarang orang Blok C umurnya 60 berarti tinggal. Yang sekarang 61 berarti tinggal. Yang sekarang 62 berarti tinggal. Yang sekarang umurnya 62 tahun 10 bulan berarti tinggal. Nah, hati-hati. Sudah berapa usia
Umur sudah semakin tua. Ya Allah, aku cinta Nabi yang sudah di atas 450 ayat. Ada 3 amalan yang akan menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat. Pertama, banyakin banyak dos. Sama laki suka marah-marah, banyak dos. Kasih uang belanja, ditanya kembaliannya, jawabannya habis, itu dos. Laki mangga minta, pengen tahu doang. Pokoknya Pak, kalau masuk belanja 500, 300, sampai ada 1 juta. Bu, tadi sisa belanja masih ada habis. Dunia mata, dunia itu perhiasan dan ikonnya perang. Makanya perempuan kudu cantik, perempuan kudu tampil maksimal, bajunya yang mahal-mahal, tasnya yang mahal-mahal, sepatunya yang mahal-mahal. Setuju? Dari suami mah anjingnya bolong deh, gak apa-apa. Dunia kalau lagi ada dia seger, senyum, semangat. Tapi bapak jangan kepo. Istri suruh cantik, udah dandan dong, cantik dong tuh kayak artis itu. Yang beda. Nah, istri jangan disuruh dandan, kasih mod. Gak usah disuruh, tak dia cantik. Modal sendiri. Ini uang belanja 100.000, gas di situ, beras di situ, minyak di situ, tempe tahu di situ. Istri suruh cantik, betul bu? Betul bu? Masalahnya cuannya banyak. Istri kalau dunianya cukup, duitnya banyak, Pak, subhanallah. Servis ya buat kita itu istimewa. Sambil nyuapin, sambil ngeraya suami, bila kamu di sisiku. Itu kalau tanggal muda. Kalau tanggal tua, syairnya dirubah. Bila hijrahir. Kalau tidak kurang napasnya sesak, betul. Mikir di sini mondel. Mama nggak tahu-tahu uang 100.000 dari meja, berangkat kerja pulang makan numpang makan lagi, betul. Anak 3 kalau suami sama orang tua, ibu berarti 5, 100.000, gas, minyak, tempe, tahu, semuanya. Coba lihat istri kita, rumahnya bagus-bagus, seragaman pada punya. Tuh, memang suami itu mau tahu. Makanya suami jangan kepo, banyak panjang kali lebar. Makanya kalau istri seragamnya baru, kerudungnya baru, alhamdulillah. Semangat. Perempuan mana di dunia ini 100.000 bisa ngutak-ngatik semuanya, rumah tangga, adem ayem, tentrem, anak 3 berangkat sekolah, pakai ongkos pulang, mau les minta ongkos pulang, kalau ada les minta jajan, mau main minta jajan, perempuan minta jajan, laki-laki pulang, ikut juga makan perabotan dari dapur sampai ke ruang tamu lengkap. 100.000 perempuan mana, profesor doktor mana yang bisa ngatur? Orang blok C doang. Alhamdulillah. Ya kalau ibu sudah masukin daster ke kolor, suami udah ngepel di pinggir pintu, jangan diserobot terus. Sudah biarkan, maafkan. Tujuannya baik, jangan sampai nanti salah. Sebab kenapa? Belanja istri, jajan istri, makan istri, cicilan istri oleh suami, maka kasihanilah suami. Tipis perbedaannya. Kalau ibu mau mulai pusing pilih baju, suami mau mulai pusing nyari baju. Tipis bedanya. Kenapa? Karena yang di lemari, yang digantung, yang dilepit semuanya pakaian ibu. Betul Pak benar? Suami dari pagi sayang, mama, bunda, umi, baju koko yang mana sih yang mau pakai, yang putih di mana? Coba itu di lepitan ayam, dicari itu ada baju bunda semua. Kan digantung itu sebelah, dicari baju bunda semua. Itu baju pakai alis. Ya Allah, iya ya, itu tuh di baskom. Enggak kebagian tam. Ya Allah, tuh istri soleha. Sebab ada pengalaman sekarang. Jadi saya mewakili curhatan kaum bapak.
Ibu pakai baju baru, kerudung baru semua. Ibu kalau suka nggak pakai nawar, Mas Bapak sudah langsung masuk kasir. Ada daster, ibu demen, ibu beli supaya suami nggak tahu. Tapi keranjang ditinggalin kampung sama terakhir. Apa ibu pernah tanya tentang cerita hati suaminya? Saya selama semalam di dalam belakang Ustaz. Kadang kita mau curhat di sini kadang marah dulu. Kenapa istri saya selalu warna bajunya banyak Ustaz? Saya Ustaz, kalau saya bolong. Semalam saya bahas itu Pak. Saya bilang ibu dengan keceriaan, kecantikan, kesempurnaan make up ibu malam ini, ibu tidak tahu ada laki-laki yang menangis malam hari ini. Kok bisa Ustaz? Ada seorang suami yang kolornya bolong. Subhanallah. Ya Allah, begitu ketahuan bener kata istrinya, saya maafin bunda ini. Udah nanti sore kita ke Maratan. Suami mau dibeliin kolor, habis asar, udah habis johor udah mandi. Mau dibeliin kok, di Marakas, nyampe dari depan masuknya. Ini kan pengarangan lewat depan. Kalau pom bensin masuk, itu nanti sore berjejer dari mulai gerbang Grand Pondok Umum, itu sudah berjejer si udah rupanya. Ini seorang ibu tuh, suami nungguin di motor. Dan ini berapa kan? Ya, ada kolor 25 ibu. Mahal banget. 15. Tawarannya ada 15. Suami yang dengerin dengan nunduk. Masuk. Dalam kulit tawar. Kata istrinya 15, jangan kurangin 2.000 lah, 23, bilang 18, naik 3.000, 18 dengan 23, si udah turun lagi 1.000, udah 22, si ibu nawar jadi 20, udah naik 20, nggak jadi pindah sebelah, pindah ke sebelah, sampai ke sayang bunda, dari Chandra Bapak sampai ke Sektor 5 malang 2.000 batang. Itu suami menangis dalam hatinya, ditanya udah ngejawab dia. Pulang Pengalengan, ke Pengalengan sampai ke Blok C, itu jalan rusak dan Mekah nggak direm. Sambil kenapa? Ngebatin ibu nggak tahu. Ya Allah, 2.000 mauan mereka. Sementara istri kalau dia suka baju ratusan ribu, kerudung puluhan ribu tadi tahu, dibayar. Sampai di rumah istrinya disilahkan duduk. Ibu, bunda, saya sekarang ayam kerudung yang dipakai harganya berapa? Di atas 100, dia mahal. Mahalan mana kerudung sama kepala itu? Wah, mahalan kepala aku lah. Baju yang kamu pakai, mahalan mana baju sama badan aku lah. Bener aja. Sepatu yang kau pakai, sendal yang kau pakai, mahalan mana sendal sepatu dengan kakimu? Udah mahalan kaki lah, bener. Sekarang ayah tanya, celana dalam, mahalan celana pada ayah. Ya Allah. Ini hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Kalau kita mencontoh kehidupan Rasulullah dengan istri-istrinya, Siti Aisyah, Siti Khadijah, ya Allah tahu pakaian suaminya robek dijahitin sama dia. Sekarang kan udah gak zaman. Kita ini pemborosan, kita ini sifatnya menghabiskan. Robek gak pakai layak jadi geser. Iya kan? Betul kata Nabi, amma akal apa yang kamu makan bakal busuk, wa ma labisa apa yang kamu pakai bakal rusak, bakal rapuh, bakal jadi rongsok. Wa ma tasaddaqta apa yang kamu sedekahkan fa abqaita itulah yang kekal. Seperti ibu datang kemari memberikan bantuan untuk panitia, itulah yang kekal. Jadi yang kita pakai bakal jadi sampah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Dan kita bersyukur alhamdulillah. Aisyah, Khadijah saat ini berada di majlis ini, orang-orang yang salehah ya Allah. Kita buktiin datang di sini dengan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah ngajar kita ibadah, datang ke taklimnya, kumpul bersama gurunya. Kalau nggak ikhlas jangan bu, capek. Maka mencintai Allah dengan ketulusan hati. Subuh bangun, lapor, kita sholat kepada Allah. Ngaku umat Rasulullah. Di saat kita sedang waktu senggang ambil masak, baca salawat dengan tasbih Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Di rumah kita perbanyak istighfar. Amalan pertama banyakin istighfar. Kalau pengen hidup selamat dunia akhirat, ini hadis kursi. Allah berfirman. Biasanya paling banyak istighfar kaum perempuan, kaum bapak lebih sedikit. Allahumma la ilaha illa huwa astagfirullahaladzim 3 kali. Asar 3, maghrib 3, isya 3, subuh 3, johor 3, 3 kali 5, 15. Itu bapak-bapak. Itu juga kalau duduk dulu habis sholat ya Allahumma lantas jalan. Kalau ibu-ibu pasti istighfarnya lebih banyak. Kenapa? Bangun tidur begitu ngumpulin pakaian kotor nggak ada sabunnya. Astagfirullah. Astagfirullah. Alhamdulillah duduk di sini udah istighfar. Kita banyak salah, banyak dosa pakai sebelum tidur sama suami minta maaf. Ayah, maaf ya kalau banyak salah. Sayyidina Umar melakukan itu. Sayyidina Umar orang yang keras tapi lembut depan istri. Ketika mau hijrah ke Madinah, Rasul sahabat mereka hijrah tengah malam, mereka berangkat sembunyi-sembunyi. Tapi Umar bin Khattab tengah hari dia berangkat, dia berdiri di tengah-tengah kota Makkah. Hai kaum kafir Quraisy, hari ini Umar bin Khattab mau hijrah, mau pindah ke Madinah. Siapa yang tidak suka dengan diriku, siapa yang ingin mencegah langkahku, silakan kau hadap di hadapanku, kata Umar bin Khattab. Nggak ada yang tahu. Jangankan manusia, iblis. Umar lewat, minggir. Iblis takut ketemu yang namanya Umar. Tapi begitu dia di rumah, istrinya lagi nyanyi lagu-lagu yang sedikit apa gitu ya, beliau kagak jawab, diam. Itu khalifah Umar bin Khattab di depan istrinya. Istrinya ngomel, dia nggak jawab. Apalagi Umar boxing. Kenapa? Karena beliau tahu, seandainya aku membayar semua jasa-jasa istriku, jasa-jasa perempuan, ngurusin rumah, ngurusin anak, bersih-bersih, dia nyepel, dia nyuci piring, nggak masalah. Kalau satu item dibayar 500 ya. Masak 500, nyuci 500, nyetrika 500, ngomong anak 500, kemudian apa lagi? Ngepel 500, 5 kali 5 udah 2,5. Belum lagi yang namanya ngurusin suami. Satu malam kalau dia pengen dikeluarin 1 juta, berarti kalau 30 hari 30. Kalau ada tambahan, ada bonus, berarti 2 juta semalam. 2 juta kali 30 hari Pak, berarti kita mesti nyiapin anggaran 60 juta untuk tidur bersama istri kita. Berarti sudah 62 juta 500. Suami mana bisa bayar seperti itu? Kenapa? Karena perempuan generasi Aisyah, Khadidah, solehah, ikhlas, bakti, layani suami demi Allah, supaya apa? Bisa bersama-sama di dunia dan bersama-sama surga. Ya amin ya rabbal. Makanya jangan macam-macam istri sama suami. Suami, bapak juga saya pesen Pak, bapak jangan mengatakan jujur sama bini. Saya belah sini dah kali-kali ini. Jangan kebangetan jujur sama bini. Kalau bapak punya uang hari ini 200.000, kasih 100, yang 100-nya umpetin. Ini saya ngomong depan bapak ya, ibu gak tahu. Kenapa? Karena kalau kita jujur 200 hari ini, kita nge-grab, kita ngojek, dapat 200.000, kita kasih ibu semua, kiamat. Kenapa? Kalau sudah masuk ke tangan istri, ke dompet istri, ya Allah Pak, ribet ngeluarin. Bukan saya mengajarkan untuk saya ini tidak jujur sama istri, bukan. Nge-grab hari ini suami tercinta dapat 200 karena sehat badan, sehat kendaraan, ada penumpangnya. Aplikasi masuk. Besok belum tentu. Mungkin sehat badan, sehat kendaraan, ada bensinnya, tapi aplikasi nggak ada yang nyangkut. Tidak dapat uang hari itu. Yang pasti begitu pulang ibu begini. Ayah. Minta duit sama laki kayak preman.
Ya Allah, Muhammad Rasulullah. Di saat itu ibu menengadah begini, suami seperak pun tidak ada pemasukan, tapi yang di dompet kemarin tinggal 100 diserahin. Ini bunda, istri tidak tahu menahu kalau itu rezeki hari kemarin. Kenapa? Harga diri suami Pak di depan istri. Tebal kumis bapak, tegap tubuh bapak, wabah postur bapak tinggi kalau punya duit Pak. Kecil di depan bini. Betul ya? Ya Allah subhanallah, makanya ibu bapak sekalian, hidup itu bukan acuannya dunia tapi keberkahan. Allah jamin yang datang di majelis Raudatul Jannah, taman surga, majelis taklim, saya bilang tadi umurnya, rezekinya Allah. Ini malaikat turun di sini nyaksiin waqa'adu ma'hum, duduk bersama kita. Ya Allah, ya Rabb, hari ini jamaah Masjid Al-Furqan, warga Blok C, ya Allah, pada bermain, mereka memberikan cinta kepada kekasihmu Muhammad, mereka datang seperti kelahirannya, duduk mereka mendengarkan tausiah ya Allah. Tetapi ada keraguan dan kegelisahan dalam hatinya. Kenapa? Mikirin besok hari Senin, buat anak sekolah belum ada, buat cicilan ini belum ada. Allah menggaransi malaikat yang lagi gelisah mikirin hari Senin rezekinya, siapkan untuk dia. Ya Allah. Ada orang ngaji, Ustaz, saya pokoknya pulang aja punya duit. Dikasih sama Allah. Mayuri sahabat dunia nutihi minna, wa mayuri sahabat akhirat nutihi minna. Ya kalau minta ingin balasan ganjaran dari Allah, pengen dapat dunia, pengen punya uang pulang ngaji, Allah ijabah. Itu daerah Sentul, pulang tahlim, pulang maulid, pengen punya uang, kenapa? Pusing besok anak ambil kuliah. Mobil kontainer, kita udah dapat 50 juta. Ya, ayo mau gitu, mau gitu. Allah kasih kita duit, tapi dia merasakan sakit. Allah kasih cash. Kau tidak punya usaha, kau tidak punya modal, tapi kau punya diri. Ketika disenggol, kau dihargai kakimu yang patah 50 juta. Buat kepada Blok C, Pak, yang cinta Rasul, yang cinta kekasih kata Allah, karena dia cinta, aku cinta, aku rela. Apa sih, jangankan dia ucap tercip dalam hatinya, ya Allah pengen banget pergi umroh, Allah berangkatin. Ya Rahman, kecil nggak mesti bicara uang. Tahu-tahu kita berangkat aja ke Mekah. Urusan Allah. Kenapa? Sifatnya undangan. Sekarang rezeki buat kasih kita, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semuanya udah digaransi oleh Allah ada rezekinya, apalagi kita yang dekat sama Allah, pengen dicinta sama Rasulullah. Makanya kita bukti cinta itu perlu pengorbanan, bukan hanya sebatas ucapan. Makanya kita cinta kepada Allah dan Rasulnya dalam kondisi apapun, siapkan diri kita. Kenapa? Karena kita di dunia ini yang kita cintai tidak bakal kita bawa, tapi cinta sejati bakal membawa kita ke surganya Allah bersama Nabi Muhammad SAW. Istighfar. Yang kedua, banyakin baca Quran. Quran adalah mukjizat Allah kepada Nabi Muhammad. Di zaman Nabi Musa ada orang hidupnya nggak pernah ibadah, maksiat sering, mabok sering, judi sering, zina sering, tapi masuk surga. Kenapa? Semasa hidupnya dia membuka kitab Taurat yang di dalamnya ada tulisan Muhammadur Rasulullah. Gemeter dia baca, dia cium, dia taruh lagi kitab Taurat. Si bajingan ini mati, tapi Allah mengabarkan kepada Musa, Musa, itu anak kali abang lorotan yang bajingan itu mati, sekarang ada di surga. Nabi Musa bertanya, sebabnya apa ya Allah? Dia pernah membuka Taurat yang di dalamnya ada tulisan kekasihku Muhammad SAW. Nabi belum ada, Nabi Muhammad belum dilahirkan, tak bisa berikan syafaat kepada itu bajingan. Nabi Muhammad belum ada, manusia baru pertama Nabi Adam, tapi bisa berikan syafaat, tobatnya diterima gara-gara menyebut nama beliau. Apalagi kita
kitabnya Al-Quran, nabinya Muhammad, makanya Quran dibaca. Kita jujur, jangan ada dusta di antara kita. Kita lebih sering pegang Quran sama apa handphone. Lagi kurang kencang. Lebih sering pegang Quran apa handphone. Pak, tuh istri bapak jujur. Ya Allah, handphone itu banyakkan tidak manfaatnya dibanding manfaat di tangan kita manusia yang suka lari kepada Allah. Handphone menjadi mudarat bagi kita orang yang suka menduakan Allah. Dipanggil hayya 'alas shalah lagi main HP. Ini bahaya itu sekali. Quran kalah dengan handphone. Kita mengaji baru sebentar, mata sudah berair, badan lelah, mengantuk. Tapi kalau sedang HP, hari ini masak jengkol goreng pakai tomat, dipotong, ceklek, upload ke status. Dari jam 8 sampai jam 11 nggak ada yang komen. Cemberut. Ditanya sama suaminya, kenapa sih Bun? Teman-teman sombong banget, aku mau jengkol kok nggak ada yang komen. Kalau cuma masak jengkol goreng nggak usah di-upload. Makan tuh jengkol habisin, setelah itu kau datang ke tetanggamu, pasti tetangga bertanya, ibu masak jengkol ya? Kau tahu mulutmu bau. Cuma begitu aja ngasih informasi, hari ini aku masak ini, akhirnya begini, aku sedang taklim, ceramahnya Ustaz Najis, lagi di Al-Qur'an. Cuma sebatas itu bikin status. Lebih banyak mudaratnya kita dengan handphone bikin lalai. Ulaika humul ghafilun. Orang-orang yang lalai gara-gara handphone. Dah, saya pesan kalau sampai rumah ada suami, handphone jangan disentuh. Pak, kalau bersama istri, handphone jangan dipegang. Taruh, bikin kesepakatan. Yang bikin kita agak renggang dan susah berkomunikasi, duduk berdua belah depan, ada yang ngomong, megang. Hampir sih dipegang, laki udah dipegang. Ada salah. Kenapa? Merusak itu silaturahmi. Ibu hadirin sekalian, banyak baca Quran. Man qara harfan min kitabillah, tadi qori kita subhanallah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Akhlak Rasulullah. Quran dibaca. Satu huruf orang baca Quran, man qara harfan min kitabillah, satu huruf dia baca maka dia dapat 10 pahalanya. Kebaikan. Mau paham kalau tidak pernah dibaca berpahala. Anak suruh pada ngaji baca Quran, sebab itu yang bakal tuntun tangan kita nanti di yaumil qiyamah. Ayah, bunda, ayo masuk surga sama aku. Anak yang hafal Quran, yang hafal Quran, anak yang akrab dengan Quran bakal mendapatkan ayah bundanya di yaumil mahsyar, akan mendapatkan bundanya dari kiamat, digandeng sama anaknya yang hafal Quran menuju surga yang Allah. Ini celengan kita yang harus kita siapin. Yang ketiga, perbanyak sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat bersolawat. Kenapa kita umatnya banyak dosa, kita banyak maksiat, kagak mau sholawat? Aku doang dengan Nabi Muhammad. Banyakin sholawat sambil nyampur sholawat. Saya bilang pakai lagu dangdut boleh, pakai lagu Sunda boleh. Tuhai Nabi pujaan Nabi-Ku Nabi kesayangan Nabi-Ku, Nabi pilihan kekasihnya Tuhan, Tuhan Nabi Tuhan. Istri nyapu di teras di depan tuh ada pohon belimbing, sapu begitu angkat sedikit dasternya,
dikeprak-keprak itu biar rontok yang sudah kering. Ya Nabi, ya Nabi. Boleh apa enggak? Boleh. Siapa yang larang? Dengan seni hidup kita aja nanti. Boleh, enak apa enak? Nggak enak, nggak pakai seni. Orang Bekasi aja kalau Betawi, Allah Akbar, Allah Akbar. Seni dulu. Nggak enak. Jangan juga ini bang. Hayya rasalah, hayya rasalah. Ya jangan. Undang-undang seni, tapi dangdut aja. Jadi dengan ilmu gampang hidup, dengan seni jadi indah. Tuh banyakin sholawat. Kan kalau ibu juga pada nungguin jamaah datang gitu. Datang kan kalau ngaji mah nggak bareng bu. Ada berdua, kadang sendiri, yang dua jalan duluan, yang muda di belakang. Salawat, salatullah, salamullah, ala Rasulillah, salatullah, salamullah, yasin. Itu sambil memanggil dengan salawat. Ibu-ibu sekalian, awas jangan sebab itu rata-rata di atas 40 begitu selawatan. Yang di rumah jawab, yang malas nih. Ibu-ibu gua kagak ngerti karena gua lagi nyuci kolor suami lagi malam memperluas. Nggak ngaji. Kalau sekali ada halangan boleh, tapi kalau setiap waktu hari Selasa nggak pernah datang itu maka banget. Nanti dipertanyakan kemana langkahmu, lebih ringan melangkah hai manusia, apakah ke Al-Furqan atau mau suka jalan-jalan ke mall, ke McMall atau kemana atau kemana saja, dipertanyakan. Sebelum nanti kita dibingungkan dan direpotkan dengan pertanggungjawaban kita, saya mengajak ibu dan diri saya, ayo kita manfaatkan sisa umur kita. Bapak Samuda udah kagak ada, ibu dulu cantik, sekarang sisa-sisa cantik. Dulu ibu kenal pertama sama ibu, tertarik pandangan pertama, lesung bibit, sekarang semuanya lesung bibit. Makanya Pak, istri kasih modal Pak biar cantik. Jadi orang kalau seger itu ketawa, pipinya kencang, apalagi pakai krim siang, krim malam. Ya, kencang, kenyang. Baik, waktunya sebentar lagi habis. Saya close. Jadi semuanya ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, saya momentum maulid ini pesan pertama sebagai umat Rasulullah yang cinta kepadanya, perbanyak istighfar, baca Quran, dan banyakin salawat. Akhlak dalam berumah tangga, bertetangga, bergaul, bermasyarakat, ayo semuanya kita perbaiki. Tidak ada yang mulia manusia di dunia ini, karena Allah tidak memandang harta dan ketampanan kecantikanmu. Allah tidak melihat pangkat dan jabatanmu. Allah yang suruh ila qulubikum. Allah melihat kepada hati kita yang selamat, hati kita yang lapang, hati yang pemaaf, hati yang bersih, lepas dari iri, dari dengki, dari hasad. Itulah yang nanti yang masuk dalam surganya Allah dengan selamat, dengan tanpa hisab, karena kita mengamalkan sunnah dan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan segala dosa kita diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diberikan kesehatan, panjang umur, murah rezeki, berkah rumah tangga. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi syafa'atil Fatihah. Allahumma barik lana wa barik fi ahlina wa barik fi dzurriyyatina wa barik fi jama'atina. Allahumma ja'alna ya Allah min ahlil ilmi, min ahlil ilmi, min ahlil ibadah, min ahlil khair, wa la taj'alna ya Allah min ahlil syarri wa ahlil khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi da'wahum bi subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.